Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfira Nurhanisa dengan NIM 19050460007 dari kelas A Pendidikan Matematika Universitas Muhammad. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Geometri Non-Euclid. Baik, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa alasan munculnya geometri non-Euclid? Nah, sekarang kita bisa lihat pada slide, ini adalah 5 postulat Euclid. Setelah beberapa ratus tahun diteliti oleh matematikawan, ternyata pada postulat Euclid ini terdapat kelemahan. Kelemahan yang dimaksud ini bukan berarti postulat Euclid ini gagal, tetapi terdapat kelemahan pada postulat kelima yang dirasa masih kurang lengkap, sehingga kekurangan ini dilengkapi oleh para matematikawan selanjutnya. Postulat kelima Euclid ini bunyinya, jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku, kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari sudut siku-siku. Nah, di slide ini bisa kita lihat ada ilustrasi postulat. Jadi, pada gambar terlihat bahwa garis C memotong garis A dan garis B yang mengakibatkan sudut 1 dan sudut 2-nya itu kurang dari 180 derajat. Nah, garis A dan garis B akan berpotongan pada pihak sudut yang kurang dari 180 derajat, yang pada gambar itu merupakan garis perpanjangan yang ke arah kanan. Postulat kelima ini masih sulit untuk diterima dan dipahami, maka beberapa matematikawan berusaha untuk membuktikan dan menggantikannya dengan postulat yang ekivalen. Usaha untuk membuktikan postulat kelima ini berlangsung sejak Euclid masih hidup sampai kira-kira sekitar tahun 1820. Usaha-usaha ini tidak ada yang berhasil dan menunjukkan keunggulan Euclid, tetapi usaha ini mengakibatkan ditemukannya geometri jenis lain, yaitu sekarang yang disebut dengan geometri non-Euclid. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa perbedaan geometri Euclid dan geometri non-Euclid? Apa sih perbedaan sebenarnya antara geometri Euclid dan non-Euclid? Nah, kalau kita lihat dari cabang awalnya, ilmu geometri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, geometri Euclid, dan yang kedua itu geometri non-Euclid. Geometri Euclid ini berujung pada satu cabang utama yang disebut dengan geometri parabola. Sementara untuk geometri non-Euclid terbagi menjadi dua, yaitu geometri hiperbolik dan geometri eliptik. Selanjutnya, perbedaan yang paling mendasar yang bisa dideteksi antara geometri parabolik, geometri hiperbolik, dan geometri eliptik yaitu pada jumlah besar sudut segitiga. Nah, pada para geometri parabolik ini, besar sudut segitiganya yaitu 180 derajat. Nah, pada geometri hiperbolik ini, bentuk segitiganya seperti pada gambar ini. Bentuknya menjadi lebih cekung. Nah, akibat dari bentuk segitiga yang seperti ini, maka jumlah besar sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Sementara di geometri eliptik, bentuk segitiganya itu lebih cembung. Nah, untuk di geometri eliptik ini, di kaki sudutnya saja masing-masing sudah 90 derajat. Jika sudut B dan sudut C dijumlahkan, itu besar sudutnya sudah 180 derajat. Artinya, kalau kita tambahkan lagi dengan sudut A, maka jumlah besar sudut segitiga ini lebih dari 180 derajat. Jadi di geometri eliptik ini, jumlah besar sudut segitiganya lebih dari 180 derajat. Selain dari segitiga, itu juga akan mengakibatkan terjadinya perbedaan pada jumlah besar sudut dalam segi empat. Nah, bisa kita lihat pada geometri parabolik, jumlah besar sudut segi empatnya sama dengan 360 derajat. Lalu
Untuk geometri hiperbolik, karena bentuknya mencekung, mengakibatkan jumlah besar sudut segi empatnya itu kurang dari 360 derajat. Lalu untuk geometri eliptik, jumlah besar sudut segi empatnya itu lebih dari 360 derajat. Selain terdapat perbedaan pada jumlah besar sudut segitiga dan segi empat tadi, kita juga bisa lihat nih pada tabel terdapat perbedaan geometri parabolik, hiperbolik, dan eliptik. Nah, di geometri parabolik, melalui satu titik di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar garis tersebut. Lalu untuk di geometri hiperbolik, melalui satu titik di luar sebuah garis, dapat dibuat tak hingga banyaknya garis yang sejajar dengan garis tersebut. Lalu untuk di geometri eliptik, melalui satu titik di luar sebuah garis, tidak dapat dibuat garis yang sejajar garis tersebut. Lalu yang kedua, parabolik ini berada pada dimensi 2, hiperbolik itu berada di dimensi 2 dan dimensi 3, lalu eliptik juga berada pada dimensi 2 dan dimensi 3. Lalu pada bagian ketiga yaitu untuk penggunaan. Nah, di parabolik ini digunakan untuk semua bentuk arsitektur. Digunakan juga untuk pengukuran tanah dan bangunan. Lalu di geometri hiperbolik ini digunakan untuk relativitas. Nah, relativitas menggunakan geometri hiperbolik karena relativitas tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan geometri Euclid. Lalu untuk geometri eliptik, konsep bola lonjong, navigasi, dan astronomi. Slide selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana bunyi postulat kesejajaran hiperbolik? Bunyi postulat kesejajaran hiperbolik yaitu dipunyai suatu garis L dan suatu titik P tidak pada L, maka ada dua garis yang berbeda melalui P, maka sejajar dengan L. Nah, kita lihat pada gambar. Misalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L. Lalu A dan B secara berturut-turut adalah titik pada M dan N. Nah, dua garis jajar sehingga A dan B pada sisi yang sama dengan PQ. Suatu garis memuat sinar PC antara PA dan PB juga harus sejajar pada L. Nah, pada bidang Euclid diberikan sinar PA dan PB yang tidak segaris dan titik Q berada di sudut dalam APB. Satu garis memuat Q harus memotong salah satu dari PA, PB, atau keduanya. Pada garis L melalui titik Q tidak memotong garis N maupun M. Selanjutnya pertanyaan keempat. Ya, ini dia pertanyaan keempat. Berdasarkan geometri hiperbolik, buktikan bahwa ada sebuah segitiga yang jumlah sudutnya lebih kecil dari 180 derajat. Andaikan kita mempunyai garis L dan titik P tidak pada L. Lalu kita misalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L dan garis M tegak lurus ke PQ pada P. Misal, N adalah garis lain yang tegak lurus pada L melalui P yang dijamin oleh postulat kesejajaran hiperbolik, dan andaikan PA adalah sinar dari N sehingga A berada di antara M dan L. Lalu kita misalkan juga X adalah titik pada M sehingga X dan A pada sisi yang sama pada PQ. Kita lihat kembali di gambar. Misalkan sudut X
PA sama dengan P dan sudut QPA sama dengan 90 derajat dikurang P. Maka sudut QPB untuk suatu titik B pada L di kanan Q akan kurang dari sudut QPA. Jika kita dapat menemukan titik B pada L sehingga ukuran dari sudut QBP kurang dari P, maka jumlah sudut dari segitiga QBP akan kurang dari 90 derajat tambah 90 derajat kurang P tambah P atau kurang dari 180 derajat seperti apa yang kita inginkan. Untuk melakukan itu, kita memilih titik B aksen pada L di kanan Q sehingga QB aksen kongruen dengan PQ. Jika segitiga QPB aksen segitiga siku-siku sama kaki, sehingga sudut QB aksen P paling besar yaitu 45 derajat. Lalu jika kita memilih B double aksen di kanan dari B aksen pada L sehingga B aksen B double aksen kongruen dengan PB aksen, maka segitiga PB double aksen B aksen paling banyak yaitu sebanyak 22,5 derajat. Nah, dengan meneruskan proses ini akhirnya kita akan sampai pada titik B sehingga sudut PBQ kurang dari P sehingga kita mempunyai segitiga PBQ dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Jadi pada bidang hiperbolik ini semua segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Bagaimana perbedaan geometri eliptik ganda dengan representasi Euclid? Jadi di dalam geometri eliptik ini mencoba untuk mencari sudut pandang bangun ruang bola jika dibandingkan dengan Euclid. Nah, pertama-tama kita lihat di sini yaitu titik. Titik pada geometri eliptik ganda merepresentasikan di Euclid itu sebagai titik pada bola. Nah, misalkan ada suatu titik M. Nah, maka titik M tersebut berada pada bola. Lalu untuk garis berarti berupa lingkaran besar bola. Lalu bidang itu bola. Segmen itu busur dari suatu lingkaran besar. Lalu jarak antara dua titik, panjang busur terpendek dari lingkaran besar yang melalui kedua titik itu, sudut antara dua garis besar yaitu sudut pada bola antara dua lingkaran. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Terdapat segi 4 ABCD. Buktikan bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segi 4 lebih besar dari 360 derajat. Baik, sekarang kita lihat pada slide. Diketahui segi 4 ABCD. Nah, oke, sekarang kita lihat di gambar ini. Pandang segi 4 ABCD. Dan kita lihat terdapat segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, pernyataan yang pertama, sudut A1 ditambah sudut B ditambah sudut C1 lebih dari 180 derajat. Nah, alasannya ini karena jumlah sudut dalam segitiga itu selalu lebih besar dari 180 derajat. Nah, ini merupakan suatu teorema. Lalu untuk pernyataan yang kedua, kita lihat sudut A2 ditambah sudut D ditambah sudut C2 juga lebih besar dari 180 derajat. Nah, itu juga berdasarkan dari teorema tadi, jumlah sudut dalam segitiga itu lebih dari 180 derajat. Nah, karena selanjutnya pernyataan ketiga, sudut A1 ditambah sudut B
ditambah sudut C1 ditambah sudut A2 ditambah sudut D ditambah sudut C2 lebih dari 360 derajat. Nah, ini alasannya karena penjumlahan sudut. Bisa kita lihat dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, jumlah sudut A1, B, dan C1 saja sudah lebih dari 180 derajat. Lalu untuk jumlah sudut A2 ditambah D ditambah C2 juga sudah lebih dari 180 derajat, maka jumlah sudut A1 ditambah B ditambah C1 ditambah A2 ditambah D ditambah C2 juga pasti itu lebih dari 360 derajat. Lalu yang keempat, pernyataan keempat, sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut B ditambah sudut C1 ditambah sudut C2 lebih dari 360 derajat. Nah, oleh karena itu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D lebih dari 360 derajat. Jadi setelah melalui 4 pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah besar sudut suatu segi 4 lebih dari 360 derajat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Mutadi.